Jangan lupa ya, kita pembukaan KKN kebangsaan itu di Islamic Center. Iya, di Islamic Center. Tanggal berapa tuh Pak? 26 Juli. Ya. Jadi tuh sahabat-sahabat. Minggu depan, tinggal hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Jangan lupa. Hitung mundurnya tinggal 4 hari. Tinggal 4 hari. Aduh. Ya. Kapan lagi nih bisa lihat perwakilan dari 77 ya Pak ya? 70 universitas yang ada di Indonesia. Baik. Jangan lupa datang ke Islamic Center. Ada pembukaan KKN kebangsaan di situ tanggal 26 Juli di hari Jumat. Ya. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Torikota. Di episode kali ini saya mengajak sahabat langsung ke ruangan Rektor Universitas Patimura. Tentunya bersama dengan Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Freddy Lewakabisi Magister Pendidikan. Dan juga yang tidak kalah penting, mungkin langsung saja sahabat saya perkenalkan narasumber selanjutnya, yakni Ketua Panitia dari KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024, Bapak Milkianus Salakori Magister Pendidikan. Langsung saja sahabat kita sapa kedua narasumber kita hari ini, mulai dari Pak Rektor dulu. Halo Pak Rektor. Terima kasih Intan. Iya Pak Rektor. Kehadirannya Suara Maluku ya? Harian Rakyat Maluku. Suara Harian Rakyat Maluku untuk podcast di sore ini. Iya Pak, luar biasa. Terima kasih kesempatannya Pak Rektor. Ya, Pak Edi, saya panggilnya Pak Edi apa Pak Rektor aja? Lebih enak Pak Edi aja. Pak Edi aja biar makin akrab ya Pak ya. Pak Edi, ini cuaca Ambon kan lagi mendung-mendungnya, walaupun lagi 2 hari ini mungkin panas, tapi lagi sejuk-sejuknya. Ini makin sejuk lagi dengan kehadiran Pak Rektor di samping saya, luar biasa loh. Tahun kemarin Pak Rektor saya sempat podcast dengan Pak Nus, iya Pak Nus, mantan Rektor Unpati juga Pak. Di situ kesan saya ternyata Pak Nus ini hitam-hitam manis kalau kata orang Ambon. Ternyata Pak Edi juga tidak kalah hitam-hitam manis ya sahabat ya. Itu narasumber kita yang pertama, Pak Rektor. Iya, itu narasumber kita yang pertama, sahabat. Ini saya akan perkenalkan juga narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024, Bapak Milkianus Salakori Magister Pendidikan. Halo Pak Nus. Iya. Apa kabar Pak Nus? Sehat. Sehat, ya. Luar biasa. Terima kasih kesempatannya Pak Nus. Terima kasih kesempatan di sore hari ini. Saya sudah bisa diberikan kesempatan untuk duduk bersama dengan Pak Edi dan juga Pak Nus, luar biasa. Pak Nus ini ternyata senyumannya mahal. Mungkin bisa Pak Nus di-share dulu ya sedikit senyumannya ya Pak ya. Ini mesti lihat Intan lama-lama. Iya, bener banget itu Pak Edi. Senyumnya bisa keluar. Iya, luar biasa. Saya mau membuka pertanyaan saya dengan mungkin ke Pak Rektor dulu deh. Ya. Biar lebih chill, kita lebih santai, kalau kata anak muda lebih santai aja dulu. Aktivitasnya dulu deh Pak Edi. Ini lagi sibuk-sibuk ngapain kan, pasti lagi ya. Jadi dalam persiapkan KKN kebangsaan ini kita memang Unpati lagi sibuk sekali. Iya. Kita akan kedatangan tamu cukup banyak ya, dari 70 perguruan tinggi di Indonesia, dan kegiatan ini akan dibuka oleh Pak Dirjen, sehingga tentu Unpati sementara berbenah diri untuk menjamu para tamu kita yang terhormat dari berbagai perguruan tinggi ini, Intan. Semoga apa yang kita sementara siapkan akan menambah semarak kegiatan KKN kebangsaan di Provinsi Maluku, Bumi Raja-Raja. Kita tadi juga Unpati lagi bersama dengan kejaksaannya memperingati Hari Adiaksa, ya, Hari Bakti Adiaksa, dan menggunakan fasilitas Unpati juga, lapangan upacara dan auditorium. Dan ini semua kita berbenah untuk betul-betul Unpati siap untuk melaksanakan KKN kebangsaan 12 ya. Pak Rektor. Pak Edi, ini mungkin kurang lengkap rasanya kalau saya tidak menanyakan aktivitas dari Pak Nus juga. Pak Nus, Pak Nus ini aktivitasnya lagi sibuk ngapain aja? Iya, terima kasih. Selaku Ketua Panitia, ya memang kami banyak berbenah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Rektor. Tapi selain itu juga saya selaku salah satu pembantu dari Pak Rektor, yaitu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Patimura.
Jadi kami membantu Pak Rektor khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Iya, luar biasa Pak Nus. Jadi memang semuanya segalanya untuk kebaikan dan kemajuan Maluku melalui Universitas Patimura ya Pak ya? Ya Intan, betul. Iya, luar biasa. Pak, ini saya langsung saja mau berpindah ke tema kita hari ini mengenai KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024. Siap. Kalau saya lihat dan saya ketahui bahwa KKN Kebangsaan ini kan merupakan salah satu program direktorat, salah satu program pemerintah di mana diikut sertakan yakni dari universitas negeri, universitas swasta, bahkan universitas tinggi luar negeri, ya kan Pak? Ini kan banyak sekali manfaatnya dan juga ini merupakan satu kegiatan yang bagus. Mungkin mohon izin Pak Nus selaku Ketua Panitia, saya mau memberikan pertanyaan dulu. Pertanyaan ini saya sampaikan kepada Pak Rektor dulu, Pak Edi. Pak, ini mungkin bisa Bapak sampaikan, KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024 ini merupakan kegiatan seperti apa? Silakan Pak. Jadi memang KKN Kebangsaan ini sudah dilakukan tahun ini ke-12 ya Intan ya, dan arah kebijakan dan tujuan dari KKN Kebangsaan ini sebenarnya kita ingin untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, kebinekaan ya. Kebangsaan itu keberagaman untuk calon pimpinan bangsa ini, para mahasiswa memahami bahwa Indonesia ini begitu beragam. Sebagai satu bangsa yang besar, kita harus betul-betul memupuk rasa dan nilai-nilai kebangsaan kita melalui sebuah momen KKN, di mana mahasiswa itu adalah, kita ketahui mereka itu adalah calon pemimpin bangsa yang sudah dididik kurang lebih 7 semester, karena ini antara 7 dan 8 semester ya, mereka udah ilmu pengetahuan, keterampilan. Ini saatnya mereka bisa berkiprah di masyarakat untuk mewujudkan apa yang mereka dapat dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka selama kuliah, dan kemudian bisa diimplementasikan dalam praktek di masyarakat. Sebaliknya, mereka akan mengetahui bahwa begitu banyak potensi dari desa, dari masyarakat, dari negeri-negeri yang bisa kemudian dimanfaatkan ya, untuk kesejahteraan masyarakat di desa maupun di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, yang tentu akan berdampak global bagi Indonesia dan juga bagi dunia. Luar biasa. Dan tema kita dalam KKN Kebangsaan kali ini di Unpati, di Maluku adalah memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dalam mewujudkan desa mandiri di daerah kepulauan. Dan kali ini Maluku memang ditempatkan untuk menjadi tuan rumah karena basis kita adalah daerah kepulauan. Ya. Tapi hanya kita akan berlokasi pada 3 kabupaten dan kota Ambon. Secara teknis nanti Pak Nus yang luar biasa Pak Edi ya. Jadi satu kebanggaan juga ya Pak Edi, sangat. Maluku bisa dijadikan sebagai tuan rumah. Ya, karena ini 70 perguruan tinggi dan ini dari seluruh Indonesia. Dan tentu saja kita sebagai, kalau kita hitung 76 perguruan tinggi negeri, maka kalau ini kita tidak dapat kesempatan dan melakukannya dengan baik, 76 tahun lagi baru kita mungkin dapat kesempatan sekali. Benar sekali. Wow, jadi memang KKN Kebangsaan ini merupakan satu kesempatan juga untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk anak-anak muda kayak saya ya Pak Edi, Pak Nus ya, untuk bisa berkontribusi langsung, turun langsung di tengah masyarakat, bagaimana mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah kepulauan kita tercinta yakni Maluku. Luar biasa Pak Edi, penjelasan yang luar biasa, bagus sekali, ringkas sekali dan jelas sekali. Mungkin Pak Nus, ini terkait dengan jadwal, lokasi, lalu persyaratan dan juga berapa peserta yang ikut serta dalam KKN Kebangsaan tahun ini Pak. Silakan Pak Nus. Terima kasih. Jadi Universitas Patimura setelah ditetapkan sebagai pelaksana atau tuan rumah,
Maka ya kami berproses, ya kami berproses untuk itu, dan pada akhirnya mengingat kondisi geografis, ya kondisi Maluku yang seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, maka kami diberikan jatah 500 peserta, ya, karena mengingat keterjangkauan yang cukup sulit, ya, maka ya mengingat kondisi yang seperti itu, juga kondisi musim iklim yang seperti ini, maka ya 500 peserta. Bagaimana mendapatkan 500 peserta itu tadi disampaikan oleh Pak Rektor, itu datang dari 70 perguruan tinggi yang mendaftar untuk menjadi peserta. 70 perguruan tinggi itu ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang berbasis keagamaan. Ya, ternyata dari kita di Maluku ada 5 universitas, dan sisanya dari ya nasional, itu dari Sabang sampai Merauke, Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk mendapatkan 500 peserta itu, maka tiap perguruan tinggi itu setelah panitia menyurat untuk membuka pendaftaran, maka dilakukan seleksi di perguruan tinggi masing-masing. Itu kami memberikan jatah 5 orang, tiap perguruan tinggi mengirimkan 5 orang, dan itu diseleksi cukup berat persyaratannya. Salah satunya adalah IPK-nya 3,5 ke atas, dan dia harus merupakan aktivis kampus, punya prestasi di kampus, dan itu yang menjadi pertimbangan dari di seleksi perguruan tinggi masing-masing itu. Dan mereka mendaftar ke kita, ada yang mengirim 5, ada juga yang lebih dari 5. Ya, tergantung dari di mana letak perguruan tinggi itu. Misalnya kalau dari Sumatera yang jauh sana, maka dia itu. Dan seperti itu, dan nantinya mereka itu ditempatkan di, tadi disampaikan Pak Rektor, 3 kabupaten dan 1 kota. Kota Ambon sendiri, terus Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Buru, Kabupaten Buru. Dan itu ditempatkan di ada 44 lokasi, 44 desa. Iya. Ya, nanti jadi dibagi di sana. Luar ya, biasa, Pak. mereka akan berproses di sana. Ya. Wow, jadi di 3 kabupaten tadi, Kabupaten Buru, Seram bagian Barat, dan juga Maluku Tengah, dan tentunya Kota Ambon ya. Luar biasa. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti KKN kebangsaan, mungkin bisa menghubungi universitas masing-masing. Dan bagi mahasiswa Universitas Pattimura, mungkin Pak, ini ada nggak sih link websitenya yang bisa mereka akses supaya mahasiswa ini lebih gampang lagi untuk menjangkau persyaratan ataupun info-info terbaru dari KKN kebangsaan ini, Pak? Sudah penutupan ya? Sudah penutupan. Kita sekarang tinggal berproses untuk pembukaan. Peserta sudah ada. Sudah ada ya? Linknya sama dengan linknya KKN Universitas Pattimura. Di sana cuma terbagi 2, ada yang reguler dan ada yang KKN kebangsaan itu. Jadi bisa mendaftar situ. Ya, tapi sudah tutup. Ya mungkin tahun depan di perguruan tinggi lain lagi. Nanti setelah di sini penutupan, ada penetapan untuk perguruan tinggi lain untuk yang ke-13. Kami ini yang ke-12. Ya, kemarin itu 11 di Pontianak, jadi dari Pontianak pindah ke Ambon. Universitas Pattimura. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin penasaran kalau mau akses nanti info-info terbaru, mungkin perkembangannya, tadi websitenya sudah Pak Nus sampaikan, sama dengan website KKN kebangsaan. Ada di Universitas Pattimura. KKN Universitas Pattimura ada, sudah saya cek dulu sebelum saya tanyakan. Jadi sahabat juga gampang sekali, tinggal KKN Universitas Pattimura langsung muncul di situ. Updatean terbarunya semuanya ada, jadi gampang kok, tenang saja. Baik, Pak Nus dan juga Pak Edi. Ini mungkin tadi sudah Pak Edi sampaikan sedikit tujuan dari KKN kebangsaan ini. Mau saya minta lagi lebih jelas tujuan dari KKN kebangsaan ini seperti apa, Pak Edi? Mungkin silakan. Jadi memang intinya itu ada, kita tetap berpedoman pada panduan dari Balmawa, ya, Direktorat
pembelajaran dan kemahasiswaan, tapi secara umum kita tetap mengacu pada Tridharma perguruan tinggi. Ada bagaimana implementasi dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi KKN kebangsaan itu nilai-nilai kebangsaan, ya, nilai-nilai ideologi Pancasila, dan kemudian bisa kebinekaan global, karena dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, melalui kebijakan Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Anwar Makarim dengan konsep MPKM itu adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada unsur kebinekaan globalnya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi tujuan KKN kebangsaan ini menciptakan para mahasiswa yang memiliki kesadaran terhadap kebinekaan, terhadap nilai-nilai toleransi, terhadap nilai-nilai Pancasila, yang kemudian mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat melalui kemampuan mereka sebagai mahasiswa untuk memecahkan problematik-problematik yang ada di desa, di kampung, orang Ambon bilang di negeri, nah, di mana mereka ditempatkan sekaligus mereka bisa melihat bahwa apa potensi desa itu, apakah di bidang pertanian, perikanan, apakah sumber daya alam lain, peternakan, ataupun minyak dan gas, pariwisata, jasa-jasa potensi alam yang bisa kemudian mereka eksplorasi. Mereka bisa pulang ceritakan, ataupun bahkan dengan kegiatan ini mereka bisa lihat bahwa wah, ternyata saya itu bisa menjadi pengusaha di daerah ini. Karena potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa yang bisa dikembangkan. Budaya-budaya lokal, ya, potensi pesisir dengan panorama keindahan laut yang luar biasa. Dan satu hal yang ingin kami sampaikan kepada para peserta, kepada rakyat Maluku dalam share ini, bahwa tantangan dalam KKN kebangsaan ini sungguh menggiurkan, di mana setiap para peserta yang akan ditempatkan di Maluku Tengah, di SBB maupun di Buru, pasti menyeberang lautan. Nah, yang di kota Ambon pun pasti akan melihat laut, karena kampung-kampung, desa-desa yang mereka tempati itu ada di pesisir dan akan menikmati keindahan. Tapi juga mereka akan mengeksplor sumber daya alam di sini untuk dikembangkan bersama dengan desa-desa yang ada. Luar biasa Pak Edi. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau bisa terlampaui ya Pak ya. Selain menimba ilmu, dapat pengetahuan baru, langsung terturun di tengah masalah masyarakat, bisa sambil healing nih. Kalau kata anak muda, bisa sambil healing, bisa sambil menikmati bagaimana panorama indahnya pesisir-pesisir di Maluku ya Pak Edi. Luar biasa. Itu tadi kalau Pak Edi sudah spill juga sedikit bagaimana tujuan, lalu manfaat yang sudah sedikit tadi Pak Edi sampaikan. Mungkin saya mau berpindah lagi ke Panus. Panus, ini kalau manfaat ataupun dampak positif yang bisa mahasiswa atau peserta dapatkan dari keikutsertaan sebagai peserta KKN Kebangsaan ke-12 ini, seperti apa Panus? Mungkin bisa Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami dampak besar bagi yang akan bangsa ini terima, yang akan Provinsi Maluku ini terima, Universitas Patimura terima setelah berlangsungnya KKN kebangsaan di Maluku ini. Kita tahu bahwa tadi saya sudah katakan bahwa peserta ini adalah mereka-mereka yang berprestasi di perguruan tinggi masing-masing. Otomatis mereka ini adalah calon-calon pimpinan bangsa, ya, pimpinan negara ini ke depan, baik itu di bidang
legislatif, ya, eksekutif, macam-macam itu yang diharapkan setelah mereka itu nantinya dipercayakan untuk memimpin bangsa ini, maka mereka itu punya suatu pemahaman bahwa membangun Maluku berbeda dari membangun daerah yang relatif basisnya adalah daratan yang luas. Kita di sini pulau besarnya hanya satu, yaitu Pulau Seram, yang lainnya pulau kecil, ya 1.300 lebih kita punya pulau, dan membangun Maluku ya memang harus seperti ini. Tadi disampaikan Pak Rektor, kita harus menyeberang. Ya, waktu saya ditanyakan awal-awal itu, berapa jauh jarak antara Ambon dengan Namlea? Saya bilang jangan hitung jarak, tapi kita hitung berapa lama kita sampai di sana, 5 sampai 8 jam. Setelah mereka tahu bahwa untuk menjangkau Namlea saja butuh waktu 8 jam, diharapkan para calon-calon pimpinan ke depan ini mereka juga harus memiliki persepsi yang sama tentang itu. Jadi membangun Maluku jangan ditanyakan berapa jaraknya, tapi ditanyakan berapa lama kita sampai ke sana. Dan perlu diingat, kita ini ya dominasinya adalah laut dan pulau-pulau kecil. Itu harapan terbesar kami. Ya. Luar biasa Pak Nus. Sedikit statement tadi dari Pak Nus mungkin bisa sahabat catat langsung dari rumah masing-masing. Jadi kalau membangun Maluku Pak Edi, jangan ditanya berapa jaraknya, tapi berapa lama untuk bisa membangun Maluku. Luar biasa Pak Nus dan juga Pak Edi. Sedikit himbauan juga untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton sekarang. Pak Nus, saya izin mau balik lagi dulu ke Pak Edi. Jadi ini melempar bola ya Pak ya. Saya lempar ke Pak Nus, saya balikin lagi ke Pak Edi ya. Pak Edi, ini harapan Bapak selaku Rektor Universitas Patimura dengan kegiatan KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024, apakah ini sekaligus dapat mewujudkan Unpati sebagai World Class University? Silahkan Pak. Jadi tagline Unpati itu di 2023-2027 dalam kepemimpinan kami, itu adalah Unpati unggul bersinar menuju World Class University. Ya. Dan KKN Kebangsaan ini adalah satu kesempatan berharga buat kami untuk mewujudkan bahwa pengelolaan KKN yang kita lakukan selama ini memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, ya, yang berkarakter wilayah kepulauan, yang memiliki karakter kerja keras, ya, untuk membangun bangsa, tetapi sekaligus dari Unpati bisa bersinar, ya, di mana para peserta dari 70 perguruan tinggi ini bisa mengunjungi Unpati, bisa mengunjungi Maluku dan Bumi Raja-Raja ini. Mereka bisa melihat bahwa begitu banyak kesempatan mereka bisa dapatkan di sini, tetapi kita juga sebagai Unpati dapat menerima, ya, ilmu, menerima informasi, menerima anak-anak yang cerdas ini, sehingga mereka juga bisa sama-sama kita berkolaborasi, bersinergi. Konektivitas yang kita bangun ini dalam 70 perguruan tinggi itu membuktikan bahwa Unpati sementara bergerak menuju World Class University. Ya. Wow, luar biasa Pak Edi. Pak Edi juga Pak Nus, ini sebelum saya melangkah ke penutup ya, ini closing statement, ternyata ini sudah banyak salam-salam yang disampaikan salam sahabat. Balik. Salam balik ya Pak Edi ya. Disampaikan di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online. Mungkin saya sampaikan ya, kebetulan sekarang masih duduk sama Pak Edi dan juga Pak Nus. Ini yang pertama dari @Bintang Lani Rosita, love untuk Pak Rektor. Lalu dari Anwar Abdul Kadir, sukses Pak Rektor. Amin. Lalu dari @Jo, luar biasa keindahan alamnya ya. Iya, memang luar biasa keindahan alam Maluku ya. Lalu ini sukses selalu Pak. Ini ada satu lagi Pak. Mungkin mau izin, ini dari Remas Anubuah. Sekiranya mungkin bisa dijawab juga sama Pak Rektor. Mungkin Pak Rektor, kira-kira biaya kuliah di kampus Unpati naik kasing tahun ini, banyak peserta yang ikut seleksi mandiri. Mungkin Pak Rektor bisa sampaikan. Jadi Unpati itu tidak ada kenaikan biaya, ya. Kalau jadi level UKT namanya, uang kuliah tunggal, itu ada level 1 sampai level 6.
Jadi kita mendapat SK baru dari kementerian untuk penetapan nilai UKT itu. Kalau di SK yang lama justru variasinya itu sempit, hanya level 1 sampai level 5. Tapi ini kita sampai level 6. Nah, jadi nilai terendah kita itu ada di 500, itu level 1 ya. Dan level 6 itu ada di posisi 3 juta gitu. Kalau ada range-nya ya, 3 juta sampai 4 juta. Nah, jadi untuk penetapan level itu harus berbasis pada kemampuan orang tua ya. Jadi tidak ada bahwa Unpati menetapkan kenaikan UKT, tidak ada. Kalaupun jadi untuk yang tahun akademik 2024-2025 itu ditetapkan dengan level yang baru, tapi tidak ada kenaikan. Ya. Sementara yang UKT lama bagi mahasiswa lama, artinya semester 3 sampai semester terakhir, itu sama sekali mereka dengan UKT yang lama. Kalau kenaikan itu berarti kan mereka naik tuh. Semester 3 ada naik gitu, tapi tidak ada ya terus sampai mereka lulus dengan UKT yang mereka bayar pada mereka mulai masuk ya gitu. Nah, sementara yang tahun akademik 2024 itu penetapan level yang baru oleh kementerian. Unpati tidak menetapkan. Kita mengusulkan kemarin sesuai dengan permintaan, tetapi Anda tahu sendiri di media bahwa kemudian Menteri Pendidikan membatalkan semua format kenaikan, dan kita kemudian diturunkan format baru yang levelnya tidak berubah. Jadi jangan mungkin adik-adik kita ini mereka mesti dapat informasi yang komprehensif. Tidak mendapat informasi sepihak kemudian bisa justice langsung justice atau kemudian ada dimanfaatkan untuk dapat panggung lah gitu. Gitu ya Pak Edi ya. Tidak apa-apa, itu bagian dari aspirasi, tapi kita harus menjaga keamanan, keutuhan kampus. Dan kalau ada informasi-informasi yang kurang benar bisa ditanyakan secara hierarki ke kaprodinya, ke dekannya. Kalau tidak dapat informasi yang pasti lagi ke WR-WR-nya, dan juga bisa langsung ke rektor. Tidak usah demo-demo, bakar-bakar ban. Kita sementara membangun Unpati untuk menjaga gedung-gedungnya bisa bagus, Anda bisa belajar dengan bagus. Kemudian bakar-bakar ban bikin kotor itu kan lebih baik pergi belajar dan bisa cepat selesai dapat sarjana. Tidak membebankan orang tua lagi mesti bayar sampai semester 9, semester 10. Saya sudah tegaskan ke para dosen, para dekan, sampai mahasiswa itu sudah tawar skripsi dia harus selesai di semester itu. Dan kita menekankan supaya rata-rata lulus itu di 4 tahun. Jangan lebih dari 4 tahun lah. 4 tahun berarti 8 semester sudah cukup. Biasanya demo tuh yang ada semester 11, semester 12, yang tidak stabil dengan kuliah. Nah, makanya kalau datang saya bilang selesaikan kuliah dulu baru omong di luar. Nah, gitu. Jadi begitulah sahabat, tidak ada kenaikan biaya kuliah di Unpati, dan UKT itu adalah sepenuhnya kebijakan dari kementerian, bukan dari Universitas Patimura. Dan tadi juga Pak Rektor sampaikan untuk sahabat-sahabat yang mungkin kuliahnya masih ketinggalan, selesaikan dulu kuliahnya, jadilah mahasiswa yang lebih cerdas lagi, jadilah mahasiswa yang lebih aktif lagi untuk mengembangkan Universitas Patimura demi terwujudnya Unpati World Class University. Pak Edi, saya mau berpindah lagi ke Panus. Mungkin Panus ini karena kita juga sudah terbatas dengan durasi, mungkin saya minta sedikit closing statement dari Panus kepada seluruh peserta KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024. Silakan Panus. Kepada teman-teman mahasiswa peserta KKN Kebangsaan 12 tahun 2024 di Universitas Patimura,
Universitas Patimura sudah siap menyambut Anda. Bagi para pimpinan perguruan tinggi peserta dan juga para pendamping, kami juga sudah siap menyambut teman-teman sekalian, menyambut para pimpinan sekalian di tanggal 25 dan nantinya di tanggal 26 ada pembukaan kegiatan pelaksanaan KKN Kebangsaan 12 tahun 2024 ini oleh Pak Dirjen, dan kiranya itu dapat berjalan lancar di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hotumese. Hotumese. Ya. Luar biasa Pak, ini masih ada salam-salam mungkin tidak lengkap kalau saya tidak sampaikan. Dari @89 Agus. UIN Suskariau siap sukseskan KKN Kebangsaan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dari Coko Unitirta Banten, gas meluncur ke Maluku. Wow, ini luar biasa. Dari jauh-jauh sekali ya Pak ya, ini. Ya. UIN Suskariau siap sukseskan KKN Kebangsaan sekali lagi. Dari Joe siap mensukseskan KKN Kebangsaan Pak. Luar biasa. Ya. Tidak lengkap juga rasanya, bagaikan makan nasi tanpa sambal mungkin kalau kita tidak mendengarkan sedikit sepatah dua kata ataupun closing statement dari pimpinan atau Rektor Universitas Patimura Bapak Dr. Profesor Dr. Freddy Lewakabesi. Silakan Pak Edi. Terima kasih Intan. Bagi semua peserta KKN Kebangsaan, ya kami siap untuk menjadi tuan rumah yang baik menyambut kedatangan seluruh peserta, baik mahasiswa, pendamping maupun pimpinan universitas yang datang ke Provinsi Maluku, Bumi Raja-Raja. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan bertemu di tanggal 26 sampai 26 Juli hingga 26 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Hotumese. Hotumese. Baiklah sahabat, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah sahabat sampaikan. Untuk salam-salam juga tadi sudah langsung saya sampaikan ke Pak Edi dan juga Pak Nus. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang tetap stay tune sampai akhirnya live ini tidak terasa. Sekarang Pak, diskusi kita, podcast kita sudah berakhir saja. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Nus atas kesempatan yang telah diberikan. Saya doakan KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan tiap-tiap goals ataupun tujuan dari program kegiatan ini. Amin ya Pak ya. Pak Edi dan juga Pak Nus makin semangat karena KKN Kebangsaan Hotumese. Sekali lagi karena KKN Kebangsaan sedang menunggu Pak Edi dan juga Pak Nus di depan. Banyak peserta yang menunggu Pak Edi dan juga Pak Nus. Saya doakan semoga di tengah cuaca Ambon ini makin fit juga. Kesehatannya tetap dijaga. Amin Pak. Semoga nanti kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Kita sudah viral kemana-mana nih. Udah tadi. Nanti makin viral lagi Pak setelah KKN Kebangsaan sukses diadakan. Amin. Terima kasih. Pak Edi dan juga Pak Nus sekali lagi terima kasih. Semoga Jangan kita lupa masih ya bisa. kita pembukaan KKN Kebangsaan itu di Islamic Center. Iya, di Islamic Center. Tanggal berapa tuh Pak? 26 Juli. Jadi untuk sahabat-sahabat minggu depan. Tinggal hari Jumat. Hari Jumat. Jangan lupa. Hitung mundurnya tinggal 4 hari. Tinggal 4 hari. Aduh. Kapan lagi nih bisa lihat perwakilan dari 77 ya Pak ya? 70 universitas yang ada di Indonesia. Jangan lupa datang ke Islamic Center. Ada pembukaan KKN Kebangsaan di situ tanggal 26 Juli di hari Jumat. Ya. Baiklah sahabat, itulah dia diskusi kita bersama dengan Bapak Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Freddy Lewakabesi, Magister Pendidikan, dan juga Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024, Bapak Milkianus Salakori, Magister Pendidikan. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu, namun tenang saja, saya Intan Tuan Kota masih tetap menemani sahabat dengan diskusi-diskusi menarik lainnya di minggu depan. Di episode selanjutnya tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Saya ingatkan sahabat untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baiklah saya Intan Tuan Kota dan juga Pak Freddy dan juga Pak Milkianus langsung dari Rektorat Universitas Patimura. Amato. Hotumese. Hotumese.